Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, para pejuang PTN 2021. Oke, sebelumnya kita telah menyelesaikan soal TPS pengetahuan kuantitatif persiapan UTBK 100 soal ya. Nah, kita yang mengikuti channel ini berarti udah pada tahu ya, kita udah bahas 100 soal, teman-teman. Bayangin loh. 100 soal. Nah, yang belum nonton silahkan tonton dulu gitu kan, dari nomor 1 sampai dengan nomor 100. Ada di bawah gitu kan. Nah, berarti di video kali ini karena sebentar lagi kita akan melakukan pendaftaran SNMPTN ya. Kita tahu itu nanti minggu depan ya. Kalau nggak salah dia tanggal 15 Februari 2021 itu akan pendaftaran SNMPTN. Jadi ini diperuntukkan untuk yang siswa eligible gitu kan, eligible gitu ya. Nah, di sini saya akan bahas 4 faktor penyebab gagal SNMPTN 2021. Jadi teman-teman semua yang beruntung gitu kan masuk siswa eligible dan ingin tahu apa sih 4 faktor penyebab gagal SNMPTN di 2021 ini, simak videonya ya sampai selesai. Pokoknya jangan sampai di skip, oke? Tapi sebelum itu, jika teman-teman belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu karena setiap harinya kita akan bahas soal-soal sih sebenarnya. Ini kalau info-info ini ya seling-selingan gitulah. Oke, karena di sini kita akan bahas 4 faktor penyebab gagal SNMPTN 2021. Kita langsung aja ke pembahasannya. Oke, teman-teman. Nah, di sini saya memiliki 4 faktor ya gagalnya SNMPTN 2021. Yang pertama, kuota SNMPTN tahun 2021 itu adalah minimal 20%. Nah, ini kenapa menjadi faktor gagalnya SNMPTN, teman-teman. Oke, langsung kita bahas ya di sini. Nah, di sini itu teman-teman lihat. Jadi, teman-teman harus tahu gitu kan, kuota SNMPTN tahun 2021 itu minimal 20%. Maksudnya apa? Jadi, ya tiap PTN ya berbeda juga kuotanya. Jadi, misalnya PTN A ya. Oke, PTNA itu karena dia minimal 20%. Misalnya dia itu sangat percaya kepada lulusan SNMPTN. Bisa aja nih PTNA itu kuotanya menjadi 50%. Bisa kan, karena dia sangat percaya ke lulusan yang SNMPTN gitu. Beda lagi misal PTNB. PTNB ya karena dia ingin memaksimalkannya di SBMPTN dan UM. Jadi ya udah kita ngikut aja jadi 20% aja gitu kan. Nah, ini itu 20% itu yang diberikan ya, minimal 20% itu diberikan oleh LTM PT gitu ya. Jadi sisanya ya itu kembali lagi ke PTN-nya gitu. Jadi maksud 50% ini, 20% ini adalah apa? Dari jumlah kuota maba tahun itu. Berarti maba 2021 gitu. Misalnya PTNA itu misal ini mah ya, misal 1000 nih. Berarti 50%-nya ya 500 gitu kan. Berarti 500 ini lulus untuk SNMPTN gitu. Nah, terus ya 20 ya 200 gitu kan. 200 untuk SNMPTN gitu, teman-teman. Jadi, teman-teman harus bisa baca statistik ini juga. Maksudnya apa? Jadi gini, teman-teman. Kuota itu kan tiap PTN beda-beda. Nah, sedangkan untuk peminatnya itu kan makin banyak. Kita tahu dari tahun ke tahun kan makin banyak. Jadi ya kita juga harus sudah memprediksi bahwa peminatnya itu ya makin banyak.
makin banyak gitu kan. Sedangkan kuotanya ya masih minimal 20% gitu. Jadi apa ini dampaknya? Ya udah, berarti peluangnya teman-teman ya bisa dibilang kecil. Tapi kalau teman-teman bisa memaksimalkan ini, ya bisa besar juga peluangnya gitu. Asalkan teman-teman tahu, teman-teman bisa cek kan. Misal PTNA itu kuotanya berapa gitu. Misal di jurusan A itu kuotanya berapa sih, terus peminat tahun lalu berapa gitu. Tinggal teman-teman bandingin dengan PTN yang lain di jurusan yang sama. Misalnya teman-teman pengen ke jurusan itu. Gitu. Jadi teman-teman harus bisa memaksimalkan peluangnya kayak gitu. Dengan kuota minimal 20% teman-teman bisa masuk gitu ya. Tuh paham nggak sampai sini? Oke, semoga paham ya. Jadi teman-teman bisa berhati-hati ya kalau udah tahu angka-angka ini. Oke. Selanjutnya kita bahas ke yang kedua. Nah, selanjutnya itu adalah apa? Egois, teman-teman. Jadi sini kita akan bahas kenapa egois gitu kan. Kenapa egois ini bisa membuat gagal teman-teman untuk masuk lewat jalur SNMPTN. Nah, pertama, egois di sini jadi gini teman-teman. Misalnya gini. Kita kasih tahu dulu deh. Egois ini menyebabkan ya teman-teman ya sia-sia doang gitu kan. Nah, nanti ujung-ujungnya dia sia-sia doang gitu. Kenapa? Karena yang pertama, misalnya gini, teman-teman nilai rapotnya itu rata-ratanya 85. Ini itu misalnya kamu ya, ini kamu nilai rapotnya itu 85 rata-ratanya. Sedangkan temenmu yang masih satu sekolah, misalnya temenmu itu nilainya taruhlah 88. Nah, kamu dan temenmu itu ingin masuk ke jurusan dan PTN-nya sama gitu kan. PTN sama. Nah, melihat kondisi ini ya, ini ada N-nya. Nah, melihat kondisi ini, kamu egois, maksudnya, ya gak apa-apa lah aku pengen jurusan dan PTN-nya di sana gitu kan. Dan kamu udah tahu gitu, ada temenmu yang nilainya lebih gede dari kamu, tapi kamu tetap egois. Pokoknya aku pengen jurusan itu dan PTN itu gitu. Jadi kamu ya nanti sebenarnya ini kamu sebelum perang ya, udah gagal gitu ya. Jadi kamu itu udah kalah dengan teman satu sekolah kamu, gimana nanti sama sekolah yang lain gitu kan. Gitu. Jadi teman-teman, ya saya harapkan kalau ada kondisi kayak gini, ya teman-teman ngalah lah gitu kan. Toh kita masih ada lagi kan PTN lain gitu kan, PTN lain. Ya walaupun jurusannya sama kan, jurusan sama, asal di PTN lain gitu kan. Jadi gini, kalau menurut saya ya, yang paling penting itu jurusannya teman, karena teman-teman nanti kuliah itu ya belajarnya ya di jurusan gitu kan. PTN-nya ya PTN gitu kan, asal dia kan PTN gitu. Jadi jurusan itu yang paling mempengaruhi teman-teman, karena nanti teman-teman yang menjalankannya itu di jurusan kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada kondisi kayak gini, mohon maaf kepada teman-teman, jangan egois. Teman-teman kalah aja, mengalah nggak apa-apa, mengalah untuk menang loh. Jadi teman-teman cari PTN lain yang jurusannya sama gitu. Nah, bisa aja kan misal yang teman kamu yang 88 nanti nggak lolos, kamu yang lolos karena PTN-nya dirubah kayak gitu. Setidaknya teman-teman tidak kalah duluan sama yang satu sekolah gitu kan. Ini satu sekolah. Satu sekolah gitu. Jadi teman-teman harus bisa membaca juga gitu kan. Dan teman-teman jangan sampai di sekolah teman-teman tidak tahu gitu nilai dari teman-teman yang lain, misalnya pengen atau ada yang jurusannya sama gitu, kamu tidak tahu si nilai teman kamu itu yang jurusan sama itu berapa gitu kan. Kalau sekolahnya udah bagus ya dia udah
udah bisa memfilter gitu kan, yang kemungkinan ada yang sama gitu. Pasti nanti diarahkan, kamu mengalah aja ke sini aja gitu kan. Itu udah bagus. Jadi teman-teman jangan sampai egois ya. Oke, kita lanjut ke faktor yang ketiga. Nah, faktor yang ketiga itu adalah standar nilai rapot berbeda-beda, teman-teman. Jadi, standar nilai rapot tiap sekolah itu berbeda-beda. Bahkan tiap provinsi itu berbeda-beda ya. Jadi gini, teman-teman. Untuk pembahasan ini, standar nilai rapot berbeda-beda. Ini tiap sekolah, bahkan tiap provinsi lah, itu juga berbeda-beda. Jadi gini misalnya ya, sekolah A nilainya itu 88 itu kecil gitu teman-teman. Nah, tapi di sekolah B nilai 88 itu gede. Kenapa? Misal di sekolah itu nilai 88 itu kecil karena ya ada juga gitu kan yang 96, 95, 94 gitu kan. Bahkan ada yang misal 98. Nah, ini rata-ratanya segini semua gitu. Jadi nilai 88 itu dianggap kecil. Nah, sedangkan di sekolah B ya nilai 88 itu gede. Bahkan mungkin paling gede gitu kan. Karena ada teman-teman yang lainnya ya misalnya nilainya 75, misalnya 78 gitu kan. Jadi standar nilai rapot itu nanti berbeda-beda. Bisa aja nih kamu itu nilainya 88 disandingkan dengan misalnya yang berapa? 98. Jangan 98, 94. Nah, bisa aja kamu yang menang gitu. Karena standar nilainya itu yang 88 itu di sekolah kamu itu paling gede gitu kan. Ini 94 yang masih ada 98 yang lebih gede gitu. Jadi teman-teman harus bisa baca ini teman-teman ya. Terus juga ya kan kita gak tahu sih sebenarnya PTN itu kan nanti PTN ya yang menentukan itu pasti PTN itu udah tahu ya standar nilai dari sekolah kamu. Karena PTN itu kan tiap tahun ngelakuin apa? SNMPTN gitu. Jadi dia udah tahu lah misalnya di sekolah A itu standar nilainya berapa, terus yang paling gedenya berapa gitu. Nah, itu bisa teman-teman. Terus gini ini efeknya ke ini sih teman-teman. Jadi ini itu misalnya ya ketika kita tahu ya. Jadi untuk memilih PTN ya, PTN dan jurusan di SNMPTN ya, di SNMPTN. Kenapa coba? Kenapa kalau misalnya luar pulau atau luar provinsi itu harus satu aja gitu kan? Kenapa nggak dua? Karena gini teman-teman, untuk SNMPTN kan sebenarnya dia ya lebih mengutamakan untuk daerahnya kan. Daerah ibaratnya ya putra daerah lah, daerah putra daerah gitu kan. Jadi kenapa harus satu? Karena gini, misalnya kan di sini kalau misalnya sekolah kamu dari Jabar. Nah, sekolah kamu dari Jabar itu ingin masuknya ke misal dua nih, pilihnya dua gitu kan. Pilihnya di Jabar juga, terus di satunya di Jateng. Ini kan sebenarnya udah melanggar ya dan gak bakal bisa, tapi kita coba dulu logikanya gimana gitu. Kenapa gak bisa? Misal di Jabar nih, pilihan satunya Jabar, pilihan duanya Jateng. Nah, di Jabar misal teman-teman gak keterima. Padahal ini putra daerah ya, gak keterima. Nah, apalagi di Jateng gitu kan. Kamu misalnya ya dari mana gitu kan, dari Jabar, dari Jateng, pilihan dua lagi gitu. Nah, jadi sebenarnya dari pihak LTMPT ingin meminimalisir kegagalan lah bisa dibilang. Jadi langsung aja kalau mau luar ya udah langsung aja satu gitu kan.
satu pilihan aja di luar gitu. Jadi satu pilihan di Jateng misalnya, ya udah teman-teman langsung udah bersaing di pilihan pertama gitu kan. Jadi makanya ada yang bilang katanya pilihan kedua itu atau PTN itu gak mau di nomor duain, PTN itu gak mau di nomor duain. Kenapa gak mau? Pertama, kuota SNMPTN balik lagi dia kan sedikit. Kedua, ya misalnya di pilihan pertama gak lolos nih, ke pilihan keduanya ya udah gitu kan, orang ada juga yang milih pilihan pertama, kenapa memaksakan untuk yang pilihan kedua ikut juga, kecuali nilai teman-teman ya masih bisa bersaing dengan pilihan pertama yang di PTN yang lain itu gitu. Jadi teman-teman bisa aja lolos. Makanya ada yang lolos di pilihan kedua, yaitu ya hanya beberapa gitu kan teman-teman. Jadi yang paling banyak itu di pilihan pertama. Jadi teman-teman harus bisa memaksimalkan di pilihan pertama. Kayak gitu ya. Oke. Oke, kita yang terakhir nih teman-teman. Apa itu yang terakhir itu adalah ini teman-teman. Teman-teman tidak bisa memanfaatkan peluang memilih jurusan gitu ya. Oke, di sini kita akan bahas kalau teman-teman tidak bisa memanfaatkan peluang memilih jurusan, teman-teman bakal ya bisa dibilang gagal gitu ya. Oke, di sini kita memiliki ilustrasi misalnya PTNA. Misalnya jurusan A. Ini pilihan pertama teman-teman. Pilihan keduanya PTNB. Jurusannya sama. Jurusan A. Misal nih, lagi-lagi nilai teman-teman itu adalah lagi-lagi 88 ya. Enak nih angka 88 itu. Nilai ya, ini nilai teman-teman itu 88. Kemudian di PTNA jurusan A itu nilai yang misal yang masuknya yang rata-rata gitu kan 89, oke? Kok 89 sih? Jangan 89 lah. Itu kan nanti gagal. 87 ya, 87. Nah, sedangkan di PTNB jurusan A itu adalah nilainya taruhlah 83. Tuh jangan 83 deh. 85 aja ya, 85. Nah, 85. Jadi gini teman-teman. Dari sini teman-teman kan oke, ini 87. 88 oh bisa masuk lah, masih bisa masuk karena selisih 1. Kalau di pilihan duanya ya karena dia pilihan 2 gitu kan, walaupun 85 ya masih sulit gitu kan. Nah, maksudnya gimana? Teman-teman tidak bisa memanfaatkan peluang. Jadi gini, sebenarnya teman-teman bisa memilih opsi gini. Selain ini ya. Jadi pilihan ini opsi pertama, opsi keduanya gini. Opsi keduanya adalah teman-teman di pilihan pertamanya adalah PTNB. PTNB yang ini jurusannya tetap jurusan A gitu kan, dengan nilainya 85. Nah, teman-teman cari lagi PTNC yang jurusannya sama juga gitu kan. Gak apa-apa, PTNC asal jurusannya sama. Misal dia itu nilainya 83. Nah, dengan nilai teman-teman 88, coba kira-kira lebih berpeluang yang ini atau yang ini? Pasti yang ini kan, yang bawah. Nah, gitu teman. Jadi teman-teman harus bisa melihat juga opsi-opsi lain gitu. Kalau di sini kan ya bisa dibilang walaupun teman-teman plus 1 gitu kan. Ya kan kita gak tahu musuh teman-teman itu nilainya berapa untuk di PTNA dan jurusan A gitu. Jadi alangkah lebih bijaknya teman-teman bisa memanfaatkan peluang yang opsi kedua ini gitu. Asal nanti ini jurusannya sesuai dengan minat teman-teman. Kayak gitu ya. Oke, teman-teman pasti sekarang udah ada gambaran ya. Oke, berarti untuk video kali ini kita cukupkan dulu di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Silahkan teguhkan pemilihan jurusan teman-teman, pilihan PTN teman-teman. Semoga teman-teman masuk di PTN yang diinginkan. Oke, tapi sekali lagi saya memiliki pesan kepada teman-teman. Selagi teman-teman
mengikuti SNMPTN, teman-teman juga harus mempersiapkan untuk UTBK 2021 gitu ya, karena teman-teman kita gak tahu bisa masuk SNMPTN atau enggak. Selagi teman-teman bisa belajar, ya belajar dulu UTBK. Toh nanti kalau teman-teman gak keterima di SNMPTN kan udah belajar UTBK. Beda lagi ceritanya ketika teman-teman tidak belajar UTBK, memaksimalkannya di SNMPTN dan nanti tidak lolos kan kecewa. Terus belajarnya untuk SBMPTN sedikit waktunya dan itu tidak maksimal. Oke teman-teman, saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.